Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran bagi saudara Elric Bram Malelak hari Selasa 12 Mei 2026. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, promotor, kopromotor dan para penguji memasuki ruangan ujian. Ujian promosi Doktor Saudara Elric Bram Malelak dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai sidang terbuka ujian promosi ini, saya ingin menyapa dulu tamu undangan. Yang pertama Profesor Dr. Eka Wahyu Pramono, spesialis bedah saraf, Dekan FK UPH. Kemudian Dr. Muhajirin Dean dari FK Undana, kemudian Dr. Kus, spesialis bedah saraf, Dr. Ivan, spesialis bedah saraf, dan Dr. Yovan K, spesialis bedah saraf, dan tamu undangan sekalian yang saya hormati. Baik, Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Siap, Prof. Baik, dengan ini ujian promosi doktor saudara Elric Bram Malelak saya nyatakan dibuka. Saya persilakan saudara promotor untuk memperkenalkan Promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya akan membacakan riwayat singkat atau kurikulum vitae dari saudara Elric Bram Malelak. Nama Dr. Elric Bram Malelak, spesialis bedah saraf, FTB, MKM, FINSS. Lahir di Kupang 19 Januari 1987. Alamat kantor Rumah Sakit Prof. Dr. Johannes di Kupang dan Siloam Hospital Kupang. Medical formal education 2023 sampai sekarang doctoral degree. 2025 short term observership spine surgery di Korea. 2025 graduate destination neurospine fellow dari Ngurah Central Hospital Bali. 2022 as Master of Public Health from Faculty of Public Health University Nusa Cendana Kupang. 2018 graduate as neurosurgeon from Faculty of Medicine University of Pajajaran, Bandung. 2017 neurosurgery and observership Chukyo Hospital Nagoya, Japan. 2010 graduate as general physician from Faculty of Medicine University of Samratulangi, Manado. Medical paper, ada banyak medical paper. Di sini tercatat ada 16.
Saya membacakan yang terakhir saja. Ada dua ini. 2023 treatment of pressure ulcer of the scalp in decompensated hydrocephaly, a clinical challenge. Kemudian ada successful reconstruction of severe traumatic scalp defect with exposed bone in 6-year-old boy. Dan yang terakhir, a rare case of brain metastatic malignant melanoma coexisting with black color dura mater. Management in low research setting. Demikian, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih Saudara Promotor. Saya persilahkan Promovendus mempresentasikan ringkasan disertasi. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan sidang sekaligus penguji Profesor Dr. Agus Salim Bukhari, M.Clin.Med, PhD, spesialis gizi klinik konsultan. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Andi Asadul Islam, SPBS, konsultan FICS. Kopromotor Dr. Willy Adi Marta, spesialis bedah saraf konsultan. Penguji eksternal Dr. Rohadi, spesialis bedah saraf, subspesialis onkologi, konsultan FICS, FINPS, MHKS, dan CMC. Yang saya hormati penguji Dr. Wahyudi, spesialis bedah saraf konsultan, dan Dr. Andi Alfian Zainuddin, Magister Kesehatan Masyarakat. Izinkan saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Moringa olivera terhadap kadar TNF-alfa, interleukin 10, SOD, dan GFAP, dan gambaran histopatologis otak pada tikus Sprague-Dawley yang mengalami cedera otak. Sebagai latar belakang, cedera otak traumatik didasari oleh dua proses mendasar, yaitu inflamasi dan stres oksidatif, dan dua hal ini jika tidak diintervensi akan menyebabkan perubahan neurobiologis, di mana yang berperan adalah sitokin proinflamasi TNF-alfa yang dapat menyebabkan peningkatan akumulasi dari reaktif oksidatif stres yang berujung pada kerusakan membran, sel, protein, dan DNA, dan menyebabkan kerusakan astrosit sehingga terjadinya perburukan kondisi lingkungan mikro otak. Moringa olivera seperti kita ketahui memiliki potensi neuroproteksi dan neurodegenerasi yang bekerja melalui jalur NF-kB dan RF2, memiliki kandungan flavonoid dan polifenol yang bekerja untuk menekan proses inflamasi dan aktivitas antioksidan. Rumusan masalah yang pertama, kita ingin mengetahui apakah pemberian ekstrak Moringa olivera ini berhubungan dengan kadar TNF-alfa, interleukin 10, SOD, dan GFAP, serta mengetahui hubungan antara pemberian ekstrak Moringa olivera dengan gambaran histopatologis otak pada jaringan otak tikus Sprague-Dawley dengan cedera otak traumatik. Tujuannya yang pertama, ditemukannya hubungan antara pemberian ekstrak Moringa olivera dengan TNF-alfa, interleukin 10, SOD, dan GFAP, serta ditemukan hubungan antara pemberian ekstrak Moringa olivera dengan gambaran histopatologis otak pada tikus Sprague-Dawley yang mengalami cedera otak traumatik. Manfaat penelitiannya yang pertama bagi pengembangan ilmu untuk menambah wawasan ilmiah tentang potensi protektif ekstrak Moringa olivera untuk terhadap mekanisme inflamasi dan stres oksidasi. Yang kedua, memberi pemahaman mendalam mengenai bagaimana senyawa bioaktif mempengaruhi parameter biologis. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh MO terhadap kadar GFAP dan menjadi landasan studi yang lebih spesifik seperti eksplorasi dosis optimal, durasi pemberian, serta efek jangka panjang, dan memperkaya basis ilmiah dalam bidang neuroproteksi dan terapi berbasis bahan alam, sekaligus menjadi referensi penting bagi pengembangan penelitian multidisiplin yang melibatkan ilmu farmakologi, biomedis, dan neuroscience. Bagi aplikasi klinis, untuk membuka peluang baru dalam pengembangan terapi alternatif berbasis bahan alami untuk penanganan cedera otak traumatik, mengetahui efek proteksi dari ekstrak Moringa olivera menjadi opsi terapi yang lebih aman, terjangkau, dan mudah diakses, terutama bagi populasi di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan terapi konvensional, dan membantu mempercepat proses pemulihan pasien dengan COT melalui pengurangan kerusakan jaringan otak, peningkatan fungsi neurologis, dan perbaikan prognosis jangka panjang. Kerangka teorinya, trauma mekanik dapat menyebabkan cedera otak traumatik yang
yang akan memberikan respon inflamasi akut, menyebabkan respon inflamasi akut, gangguan sirkulasi otak dan infiltrasi sel imun ke jaringan otak, yang akan menyebabkan stres oksidasi dan aktivasi mikrobiologi, menyebabkan perubahan mikrovaskular dan degenerasi neuron. Hal ini jika tidak diintervensi akan menyebabkan peningkatan perburukan cedera sekunder. Kerangka konsepnya adalah variabel bebasnya adalah Moringa olivera, dengan variabel terikatnya adalah gambaran histopatologis, dengan variabel antaranya adalah TNF-alpha, interleukin 10, SOD, dan GFAP. Hipotesis yang dibangun adalah terdapat hubungan antara pemberian ekstrak Moringa olivera terhadap kadar TNF-alpha, interleukin 10, SOD, dan GFAP, serta gambaran histopatologis jaringan otak pada tikus Sprague-Dawley dengan cedera otak traumatis. Metode penelitian, desain penelitian adalah studi true eksperimental, dengan kriteria inklusi adalah tikus Sprague-Dawley jantan usia 10-15 minggu dengan berat badan 300 gram. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Laboratorium Imunologi dan Biologi Molekuler FK Unhas dan Laboratorium Hewan Rumah Sakit Hewan FK Unhas dengan waktu Agustus sampai Desember 2025. Subjek penelitian yang pertama adalah kelompok Moringa dibagi menjadi kelompok hari ke-7 dan hari ke-14. Kelompok hari ke-7 diberikan ekstrak Moringa dan pengambilan biomarker di hari 0, 1, dan 7 dan pengambilan histopatologi hari ke-7. Untuk kelompok hari ke-14 diberikan ekstrak Moringa, pengambilan biomarker hari 0, 1, 14 dan histopatologi pada hari ke-14. Kemudian kelompok placebo diberikan placebo NACMC, kemudian biomarker pada hari 0, 1, dan 7, kemudian pengambilan histopatologi pada hari ke-7. Kemudian kelompok placebo H14 diberikan placebo NACMC, pengambilan biomarker hari 0, 1, 14 dan histopatologi pada hari ke-14. Kemudian kelompok kontrol positif yaitu MLC 901, H7 dan H14 diberikan MLC 901, biomarker diambil pada hari 0, 1, dan 7, kemudian histopatologi diambil pada hari ke-7. Untuk kelompok MLC yang H14 diberikan MLC 901, pengambilan biomarker pada hari 0, 1, 14 dan histopatologi pada hari ke-14. Besar sampel penelitian, untuk jumlah sampel penelitian setiap kelompok di sebanyak 5 tikus, terdapat 6 kelompok perlakuan dan ditambahkan 1 tikus untuk memperoleh data histopatologi sebelum cedera, sehingga dibutuhkan 31 ekor tikus. Definisi operasionalnya, yang pertama kadar TNF-alpha merupakan sitokin proinflamasi, interleukin 10 sitokin antiinflamasi, SOD sebagai enzim antioksidan, dan GFAP sebagai protein spesifik astrosit yang menjadi indikator gliosis. Keempat biomarker sitokin ini diukur menggunakan ELISA dengan skala ukur numerik. Dan gambaran histopatologis otak merupakan preparat jaringan otak pasca cedera melalui cedera otak traumatik melalui pewarnaan hematoksilin eosin dan alat ukurnya sebagai ekspertis ahli dengan skala ukurnya kategorik. Rancangan penelitiannya jadi sampel penelitian dilakukan cedera kepala, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok yaitu perlakuan, kontrol negatif, dan kontrol positif. Kemudian dilakukan pengambilan sampel sesuai pembagian H7 dan H14. Alur penelitiannya aklimatisasi tikus H-7, kemudian H-1 kita terminasi 1 ekor tikus untuk pengambilan sampel baseline. Kemudian dilakukan pembuatan hewan model induksi cedera otak traumatik pada tikus. H1 kita pengambilan sampel darah semua kelompok perlakuan. Kemudian hari 7 kita mengambil pengambilan darah untuk kelompok H7. Kita melakukan pengambilan darah dan determinasi untuk mendapatkan sampel histopatologis. Untuk kelompok H14 kita lakukan pengambilan darah pada H14 dan terminasi untuk mendapatkan data sampel histopatologis. Ekstrak Moringa kita peroleh dari kebun kelor Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kita ambil daun Moringa olivera sebanyak 10 kg, kita keringkan di ruangan tertutup selama 7 hari, dihaluskan untuk mendapat serbuk simplicia. Kemudian kita lakukan maserasi 1 kilo dengan 2,5 liter etanol 70% dalam toples kaca, didiamkan selama 2 hari sambil diaduk 3 kali sehari. Kita menyaring filtrat untuk mendapat filtrat pertama, kemudian proses maserasi ini diulangi hingga filtrat tidak berwarna hijau. Filtrat kemudian diuapkan menggunakan rotator evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian ekstrak dimasukkan ke eksikator untuk menghilangkan sisa air dan hingga ekstrak bebas air. Kemudian kita lakukan uji kualitatif terhadap sisa etanol. Ekstrak kita kemudian kita melakukan pemprofilan dengan
eh, JCMS didapatkan 53 senyawa kimia yang berbeda di dalam ekstrak dengan dua kelompok utama yang teridentifikasi, yaitu turunan fenolik dan senyawa heterosiklik. Klasifikasi histopatologi otak terdapat 5 skor untuk klasifikasi histopatologi otak, yaitu skor 1 untuk otak normal, skor 2 cedera ringan, skor 3 cedera sedang, skor 4 cedera berat, dan skor 5 cedera sangat berat, yang dinilai adalah infiltrasi inflamasi, perdarahan, edema, gliosis, dan degenerasi neuron. Induksi hewan coba dilakukan anestesi, kemudian diposisikan telungkup di atas bantal busa, kemudian di cakram baja diameter 10 mili dengan beban 20 gram, ketinggian 20 cm dijatuhkan melalui tabung plexiglas. Diharapkan energi kinetik yang dihasilkan sebesar 0,04 joule. Etika penelitian ini didapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Fakultas FK Unhas. Pengumpulan data kuantitatif untuk sitokin biomarker dan data semi kuantitatif untuk gambaran histopatologi. Cara pengumpulan datanya, pengumpulan sampel plasma dilakukan pengambilan melalui ekor tikus, kemudian di centrifuge, kemudian disimpan dan dilakukan pengukuran menggunakan teknik ELISA. Kemudian pengambilan jaringan otak dilakukan setelah dilakukan terminasi, pengambilan jaringan otak tikus, kemudian dilakukan potongan setebal 4-5 mikron, kemudian diberikan pewarnaan hematoksilin eosin, kemudian dilakukan pengamatan dengan mikroskop. Analisis data yang pertama kita lakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan uji homogenitas dengan uji Levene. Kemudian untuk mengetahui perbedaan antar kelompoknya kita melakukan analisis dengan ANOVA satu arah dan kita teruskan dengan post hoc 2K. Kemudian untuk mengevaluasi kontinu antar kelompok kita lakukan repeated ANOVA dengan post hoc-nya LSD. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, diuji dengan SPSS versi 22. Hasil penelitian untuk biomarker kelompok H7 nilai ratanya terdapat peningkatan seluruh biomarker pada hari pertama semua kelompok, dengan kelompok placebo tetap tertinggi hingga hari ke-7, kelompok moringa menunjukkan nilai lebih rendah dibanding hari pertama, kelompok MLC menunjukkan nilai paling rendah pada semua biomarker. Ini grafiknya, kalau bisa kita lihat moringa berada di posisi intermediate, namun patternnya belum terlalu terlihat. Pada kelompok 14, kadar kelompok placebo kadar sitokinnya tetap tinggi hingga hari ke-14. Kemudian kelompok moringa nilainya di intermediate dan MLC memiliki nilai paling rendah. Di sini kita lihat patternnya moringa mengikuti pattern dari kontrol positif. Sementara kontrol negatif memiliki pola tersendiri. Ini hasil uji tukai perbandingan antar kelompok pada hari 0 tidak dapatkan signifikansi, pada hari ke-1 juga tidak terdapat signifikansi. Pada hari ke-7 telah terdapat signifikansi, ada 3 perbandingan kelompok yang tidak mengalami signifikan, yaitu pada biomarker TNF-alpha untuk perbandingan antara kelompok moringa dan placebo didapatkan tidak signifikan. Namun pada forest plot kita dapatkan bahwa mean dari moringa lebih rendah daripada mean dari TNF-alpha kelompok placebo. Pada biomarker SOD, jika dibandingkan kelompok moringa dan placebo tidak terdapat signifikansi dengan mean dari SOD kelompok moringa lebih rendah dari kelompok placebo. Kemudian pada kelompok moringa dan MLC jika dibandingkan tidak ada signifikansi, namun mean dari SOD kelompok moringa lebih besar daripada kelompok MLC. Untuk pada hari ke-14, pada semua perbandingan antar perlakuan terdapat signifikansi, cuman pada biomarker GFAP jika kita bandingkan kelompok antara moringa dan MLC 901 tidak dapatkan signifikansi, meskipun mean GFAP dari kelompok moringa lebih tinggi daripada kelompok MLC 901. Untuk rata skor histopatologis, kelompok moringa berada di 3,2 untuk kelompok H7, kelompok 14 3,6, placebo 4,40 dan placebo H14 5, placebo H7 2,4, placebo H14 3,2. Ini karakteristik dari jumlah sampel yang berada per kelompok. Untuk melihat korelasi biomarker antara biomarker dan dengan skor histopatologis, pada hari ke-7 dan hari ke-4 terdapat korelasi positif bermakna dengan
dengan kekuatan sedang hingga kuat pada hari ke-7 dan pada hari ke-14 kekuatan korelasi meningkat menjadi kuat dan sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kadar sitokin berasosiasi dengan peningkatan derajat kerusakan jaringan secara histopatologis. Ini pemberian pengaruh pemberian ekstramoringa terhadap TNF alfa. Kalau kita lihat pada kelompok moringa, dilihat perbedaan antara waktunya terdapat signifikansi dengan efek size 0,8. Pada kelompok MLC juga terdapat signifikansi meskipun efek size dari kelompok kontrol positif lebih besar daripada kelompok perlakuan. Kalau kita breakdown per harinya, maka pada kelompok sitokin TNF alfa pada kelompok moringa menunjukkan signifikansi pada hari ke-7 dari hari ke-7 ke 14. Sementara pada kelompok kontrol positif dilihat dari hari pertama telah menunjukkan signifikansi. Untuk kadar interleukin 10, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol positif dan kontrol negatif semuanya memberikan signifikansi dengan kelompok perlakuan mempunyai size efek terbesar. Kelompok moringa menunjukkan signifikansi sejak hari pertama sampai hari ke-14. Sementara kelompok kontrol positif menunjukkan signifikansi pada hari 1 sampai hari 7 dan hari 1 hari 14. Sementara kelompok placebo menunjukkan signifikansi hari 1 14, namun size efeknya negatif yang menunjukkan bahwa berpengaruh ke arah yang tidak kita harapkan. Untuk kadar SOD didapatkan signifikansi dari kelompok perlakuan, kelompok kontrol positif dan negatif dengan size efek terbesar pada kelompok perlakuan. Ini juga menunjukkan bahwa kelompok perlakuan memiliki signifikansi dari hari 1 sampai 14. Begitupun dengan kelompok kontrol positif dan kontrol placebo, namun kontrol placebo menunjukkan efek size negatif. Untuk kadar GFAP terdapat signifikansi pada ketiga kelompok dengan efek terbesar pada kelompok kontrol positif. Kontrol negatif memiliki efek besar tapi negatif sehingga menunjukkan efek sebaliknya. Ini juga kelompok kontrol positif menunjukkan positif signifikansi pada hari 1 sampai 14 dimulai dari hari 1 sampai hari 7. Sementara kelompok placebo menunjukkan signifikansi dari hari 7 ke 14 dengan efek size negatif. Pada pengaruh hubungan antara pemberian ekstramoringa terhadap histopatologis, jika dilihat perbedaan antar waktu tidak didapatkan signifikansi per kelompok mulai dari hari 1, 7 dan hari 14. Kalau kita lihat dari ketiga model ini, maka sebenarnya kelompok perlakuan dan kelompok kontrol positif kesemuanya memberikan pengaruh signifikan terhadap sitokin. Namun dari kelompok kontrol positif ada tiga sitokin yang memberikan secara statistik signifikan untuk mempengaruhi histopatologi, yaitu interleukin 10, SOD dan GFAP. Sementara pada kelompok perlakuan hanya dua sitokin yang memberikan efek terhadap histopatologi, yaitu SOD dan GFAP. Untuk pembahasannya respon kelompok placebo, adanya peningkatan biomarker konsisten yang menunjukkan adanya tingkat aktivitas inflamasi paling menonjol dengan TNF alfa dan GFAP memiliki kadar tertinggi. Interleukin dan SOD menunjukkan adanya aktivasi dari mekanisme antiinflamasi dan antioksidan, namun belum cukup menahan proses inflamasi yang terjadi. Merupakan kelompok dengan respon biologi paling berat. Hasil kadar biomarker menunjukkan hubungan yang konsisten dengan hasil histopatologi yang memiliki skor tertinggi. Peningkatan kadar biomarker berkorelasi positif dengan derajat kerusakan jaringan. Pada kelompok MLC merupakan kelompok dengan respon yang paling terkendali. Kadar TNF alfa berada di tingkat paling rendah, menunjukkan bahwa aktivitas inflamasi paling rendah. GFAP menunjukkan nilai terendah, menunjukkan adanya aktivitas sel gliat terendah. Interleukin dan SOD berada pada tingkat lebih rendah dan stabil, menunjukkan adanya kebutuhan regulasi dan aktivitas antioksidan yang lebih ringan, yang mencerminkan bahwa beban inflamasi lebih terbatas. Dan skor histopatologis juga terendah dibanding kelompok moringa olivera dan kelompok kontrol negatif. Pada kelompok perlakuan merupakan kelompok dengan respon intermediate, kadar TNF alfa dan GFAP lebih rendah dibanding kelompok kontrol negatif, namun berada di bawah kontrol
lebih tinggi dari kontrol positif. Kemudian kadar interleukin 10 dan SOD mencerminkan aktivitas antioksidan yang lebih baik dari kontrol negatif namun tidak sekuat kontrol positif. Penurunan interleukin 10 dan TNF alfa mencerminkan proses inflamasi yang masih berlangsung tetapi terkontrol. Kadar biomarker konsisten dengan skor histopatologis menunjukkan kerusakan jaringan tidak seberat kontrol negatif tapi tidak serendah kontrol positif. Untuk perbandingan efektivitas antar perlakuan berdasarkan uji komparatif, perubahan mulai terlihat pada hari ke-7 dan makin nampak pada hari ke-14. Efektivitas lebih bermakna pada fase lanjut dibandingkan fase awal pasca perlakuan. Moringa dan MLC menunjukkan pola perubahan biomarker yang selaras, yang mencerminkan bahwa bekerja melalui jalur modulasi inflamasi, stres oksidasi, dan aktivasi glial. Hubungan biomarker dan derajat kerusakan jaringan berdasarkan perlakuan. Kadar biomarker dan skor histopatologis otak meningkat secara konsisten pada H7 dan H14. Keterkaitan biologis nyata antara perubahan biomarker dan tingkat kerusakan jaringan H7 dan H14. Korelasi tidak bermakna pada H0 dan H1 menunjukkan bahwa hubungan parameter biokimia dan gambaran histopatologis belum terbentuk sejak awal pada fase secara jelas pada fase awal. Sitokin tidak hanya berfungsi sebagai indikator perubahan biokimia tetapi mencerminkan kondisi struktural jaringan yang dinilai secara histopatologis. Dinamika perubahan biomarker pada cedera otak traumatik, modulasi dari respon inflamasi terlihat dari penurunan TNF alfa kelompok intervensi pada H14 dibanding dengan peningkatan berlanjut dari kelompok placebo. Respon kompensatorik inflamasi tercermin dari perubahan TNF alfa paralel dengan dinamika interleukin 10. Dinamika aktivitas SOD tercermin dari merupakan mekanisme pertahanan terhadap akumulasi ROS oleh kaskade inflamasi. Peningkatan GFAP sendiri menunjukkan bahwa marker geolisis meningkat seiring dengan derajat inflamasi dan kerusakan jaringan. Proses inflamasi, stres oksidasi, dan gliosis merupakan proses yang saling terkait dan menentukan progresivitas dari cedera. Efek waktu terhadap respon terapi merupakan time independent terapi, tercermin dari perbedaan baru nampak pada H7 dan menjadi signifikan pada H14. Fase subakut H7, respon modulasi inflamasi dan stres oksidasi merupakan periode krusial mencegah transisi inflamasi akut menuju neuroinflamasi kronis. Pada fase kronis H14 mencerminkan modulasi inflamasi dan stres oksidasi butuh waktu untuk perubahan biologis bermakna. Dinamika kinetik dari sitokin mencerminkan respon sitokin pada cedera otak traumatik bersifat temporal dan menentukan arah progresivitas inflamasi. Perbandingan efektivitas intervensi Moringa dan MLC 901. MLC 901 memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menekan respon inflamasi kronis dibandingkan dengan Moringa olivera, sehingga bisa dilihat bahwa MLC 901 memiliki mekanisme kerja yang lebih luas dan multi-target. Moringa dominan pada jalur antioksidan dan antiinflamasi. Tapi keduanya sama memiliki potensi neuroprotektif dengan mekanisme kerja selaras namun berbeda. Perbedaan ini menegaskan pemilihan strategi terapi yang sesuai dengan fase cedera dan target molekuler yang ingin dimodulasi. Interpretasi peningkatan IL-10 dan SOD pada kelompok kontrol negatif, peningkatan interleukin 10 pada kelompok negatif ini merupakan respon kompensatorik dari proses neuroinflamasi dan merupakan fenomena paradoks dalam kondisi inflamasi yang tidak terkontrol. Peningkatan SOD tidak diikuti oleh perbaikan histopatologis juga merupakan menunjukkan bahwa proses respon antioksidan endogen yang tidak cukup dan merupakan fenomena overkompensasi yang dilihat bahwa peningkatan biomarker antioksidan justru mencerminkan tingginya derajat kerusakan. Tanpa intervensi terapeutik, mekanisme kompensasi endogen saja tidak cukup untuk mengendalikan neuroinflamasi dan stres oksidatif yang berkepanjangan. Hubungan biomarker dengan derajat kerusakan histopatologis, korelasi kuat antara biomarker dan skor histopatologis merupakan bisa menjadi potensi untuk penggunaan biomarker sebagai alat prediksi derajat kerusakan jaringan. Peningkatan TNF alfa mencerminkan keparahan cedera neural dan degenerasi neuron dan progresivitas cedera sekunder. Sementara peningkatan SOD merupakan cerminan dari respon akumulasi radikal bebas dan memiliki kontribusi terhadap kerusakan struktural otak. Peningkatan GFAP merupakan respon sel glia terhadap cedera jaringan. Jadi integrasi antara biomarker, data klinis, dan pencitraan dapat meningkatkan akurasi stratifikasi cedera dan perencanaan terapi personal.
adanya diskrepansi antara biomarker dan histopatologis menunjukkan bahwa sensitivitas biomarker memang lebih tinggi untuk mendeteksi perubahan awal dibandingkan evaluasi histopatologis. Gambaran histopatologis mencerminkan kerusakan jaringan lanjut dan sering irreversibel, sementara biomarker merupakan indikator non-invasif dan merupakan alat deteksi dini sebelum adanya kerusakan jaringan yang nyata. Mekanisme molekular moringa dalam neuroproteksi menghambat jalur inflamasi utama melalui aktivasi NF-kB yang terlihat dari penurunan TNF-alfa dan aktivasi SOD, di mana moringa olivera mampu menurunkan stres oksidatif, mendatangkan radikal bebas dan menurunkan peroksidasi lipid, kemudian memodulasi aktivasi astrosit untuk mengurangi proses astrogliosis, memperbaiki lingkungan mikroneuron yang tercermin dari penurunan GFAP. Kesimpulannya adalah moringa olivera memiliki hubungan yang signifikan terhadap kadar TNF-alfa dalam mengurangi proses inflamasi dan interleukin 10 dalam mengurangi proses inflamasi, kemudian memiliki hubungan signifikan dengan SOD dalam mengurangi proses inflamasi oksidasi, memiliki hubungan yang signifikan terhadap GFAP dalam mengurangi inflamasi oksidasi gliosis, dan MO memiliki hubungan signifikan terhadap gambaran histopatologis tikus yang mengurangi proses inflamasi oksidasi dan gliosis. Saran yang diberikan adalah diversifikasi model in vivo untuk penguatan teoretik, optimalisasi dosis dan durasi pemberian MO, dan evaluasi jangka panjang untuk efek aplikatif dan keberlanjutan terapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab dan sanggahan dari para penguji. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada penguji eksternal, Dr. Rohadi, spesialis bedah saraf konsultan. Terima kasih pimpinan sidang, sekaligus Wakil Dekan Prof. Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak WD1 sekaligus pimpinan sidang, Prof. Agus, Prof. Andi Asadul, Dr. Andi Alpian, Dr. Wahyudi, Prof. Eka, teman sejawat bedah saraf yang hadir saat ini, serta kolega dan Hanitolani hadir. Terima kasih Prof. sudah dikasih kesempatan untuk menjadi penguji eksternal. Yang pertama, kami ucapkan selamat dulu kepada Prof. Vendus atas berhasilnya penelitian ini dan sampai promosi hari ini tentang bagaimana efek ekstrak moringa olivera terhadap kadar TNF-alfa, interleukin 10, SOD, kadar glial fibrillary acid protein, serta gambaran histologi pada hewan coba yang mengalami cedera otak. Dr. Erik, yang pertama mungkin dari apa yang sudah dikemukakan dari sejak awal sampai hari ini tentang regimen, ya, saya ingin konfirmasi ke Dr. Erik, kenapa lebih cenderung Dr. Erik itu jatuh pilihannya pada moringa olivera dibandingkan yang lain. Kita ketahui bersama bahwa saat ini yang beredar di kita, obat-obat yang ada untuk neuromodulator dan neuroprotector adalah obat-obat yang memang berasal dari luar, yaitu MLC 901, sebelumnya MLC 501, lalu ada juga Tebokan, lalu ada analog ACTH yang saya pakai itu. Nah, apa yang melatar belakangnya Dr. Erik memilih jatuh pada pilihan moringa ini? Baik, terima kasih dok. Saya izin menjawab bahwa sebenarnya latar belakangnya pertama memang moringa ini merupakan tumbuhan yang tidak asing di tempat saya dan menjadi program pemerintah daerah juga, sehingga setelah saya mengetahui potensi moringa ini dari jurnal-jurnal referensi bahwa sangat kuat dalam proses neuroprotektor, termasuk dia memiliki kemampuan antiinflamasi dan antioksidasi yang sangat baik, sehingga saya rasa ini cukup baik untuk kita teliti untuk menjadi kekayaan terutama dalam pengembangan pengobatan cedera otak traumatik di Indonesia. Baik, ya, untuk paling menguatkan potensi lokal di kita, ya. Kemudian tentu kalau saat ini Dr. Erik di kampus maupun di kita di klinis itu bagaimana caranya hilirisasi, ya. Kita ingin nanti di masa depan penelitian Dr. Erik ini untuk moringa ini, kita tahu bahwa dari banyak yang sudah dipublish saat ini tentang moringa olivera, dia itu adalah superfood
yang efeknya macam-macam, dan termasuk alhamdulillah Dr. Erik mau meneliti ini tentu untuk penguatan kita. Kenapa? Kita sebagai klinisi terus terang Prof sangat butuh obat-obat yang memang untuk melawan daripada secondary brain injury ya. Jadi ini yang masih kita, apalagi dia harus murah. Untuk itu nanti kalau boleh, seandainya Dr. Erik mau melanjutkan penelitian ini kan tidak cukup. Kita berharap tidak cukup hanya saat sampai sini disertasi, tapi untuk di masa depan dia bisa berguna bagi kita, khususnya di bedah saraf, terutama di cedera otak ya. Seandainya nanti di masa depan Dr. Erik mau melanjutkan penelitian ini, kira-kira apakah hanya cukup dia single sediaan Molira olivera saja, atau memang mau dieksplorasi dengan ya, bahan-bahan alam yang lain gitu? Baik dok, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tujuan awalnya kebetulan kami di Kupang itu dok, banyak teman-teman sejawat dan dari bidang farmasi banyak menghasilkan produk lokal dok. Nah tim ini yang membantu saya sebenarnya dalam proses ini, dan kemarin sempat diskusi juga mungkin kalaupun dijadikan produk ada beberapa penambahan yang bisa kita teliti sebelumnya untuk tahu apakah mereka saling sinergi atau tidak, dan itu mungkin bisa dimodifikasi. Terima kasih Dr. Erik. Sebab fokus penelitian Dr. Erik kan tadi sampai hari ke-14. Kalau dilihat ini fokusnya memang ke anti-inflamasi dan antioksidasi kan. Memang modifikasi jalur inflamasi dan antioksidannya. Mungkin di masa depan kita berharap ini penelitiannya lebih memanjang lagi untuk bisa sampai juga di jalur neurorestoratif dan neurodegeneratifnya untuk ini. Kemudian kalau bicara sampai saat ini level mungkin di laporan disertasi dan sebagainya kan sudah ini ya. Level Moringa olivera ini khususnya di bidang kita di neuroscience itu secara evidence base dia sudah sampai tahap mana, yang kan kita berharap ini kan kalau bisa cepat ya diaplikasikan di klinis seperti itu. Karena terus terang kita sendiri sehari-hari butuh obat-obat yang seperti ini, apalagi sudah ada jelas hasilnya yang dipaparkan tadi oleh Dr. Erik. Jadi dari jurnal-jurnal pendukung itu dok, memang sekarang Moringa ini lebih banyak ke fase kronis dok, untuk neuro regenerasi dok. Jadi mungkin kedepannya setelah ini masih akan ada penelitian-penelitian lanjutan, terutama untuk mengeksplor dari efek dosis dan efek toksiknya, untuk kalau bisa pengennya ujungnya ke produk. Ya, makasih. Artinya memang kesempatan penelitian disertasi ini akan melengkapi yang literatur yang sudah ada tentang Moringa, dan kita semakin yakin maksudnya kegunaan daripada bahan alam ini yang sangat berguna bagi kita. Apalagi kita sehari-hari kan memang dekat dengan kita, ya. Jadi kalori dekat dengan kita dan sangat mudah didapatkan. Dengan adanya gini lebih mempermudah kita di masa depan, khususnya kita di bidang neuroscience yang menangani neurotrauma. Saya sangat puas dengan jawabannya, Prof. Terima kasih Dr. Erik atas jawaban yang sudah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hadi. Kesempatan kedua saya persilakan kepada Dr. Wahyudi, spesialis bedah saraf konsultan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama di sini untuk menyaksikan dan mengikuti rangkaian ujian promosi doktor dari saudara Elric. Kemudian terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Prof. Dan salam hormat saya kepada pimpinan sidang sekaligus penguji dan Prof. Agus Salim, pada promotor Prof. Andi Asadul, pada penguji eksternal Dr. Hadi, pada Dr. Alfian. Tentunya juga salam hormat kami kepada tamu undangan senior kami Prof. Eka, Dr. Ivan, Dr. Kus, Dr. Jovanka, yang berbahagia juga para orang tua dari Dr. Elric dan istri dan anak-anak beliau. Tentunya saya diberikan kesempatan sebagai penguji di sini dari awal, sejak ujian promosi, ujian proposal, kemudian hasil,
kemudian hasil, kemudian ujian prapromosi tertutup sampai sekarang ini. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada Saudara Elrik karena mendapat banyak ilmu dan wawasan tentang banyak faktor di sini, dari bahannya sendiri Moringa oleifera, dari segi penelitian pemeriksaannya, karena penelitian beliau ini menurut saya sangat lengkap, dari berbagai jalur, dari jalur inflamasi ada proinflamasi, antiinflamasi, kemudian dari jalur stres oksidatif, kemudian juga dari tingkat sel, bahkan tingkat jaringan di histopatologis, semua diperiksa oleh beliau sehingga menghasilkan suatu penelitian yang sangat bagus. Tentunya pertanyaan-pertanyaan saya yang bersifat ilmiah sudah saya pertanyakan sejak saat proposal, ujian hasil dan ujian-ujian sebelumnya, serta tentunya juga banyak membuat Dr. Elrik mungkin bertambah istilahnya kepusingannya, dan beberapa yang harus ditambah, mungkin ada yang dirombak dari naskah yang dibuatnya sehingga menghasilkan naskah yang baik seperti ini. Jadi pertama ucapan terima kasih pada Dr. Elrik, kemudian mohon maaf juga bila sebelum-sebelumnya pertanyaan-pertanyaan kami, sanggahan-sanggahan kami atau saran-saran kami yang banyak itu tidak lain untuk menghasilkan penelitian yang baik. Kemudian di sini saya mungkin beberapa pertanyaan saja yang bersifat karena sudah diselesaikan pada saat ujian-ujian sebelumnya, saya cuma bersifat yang umum-umum saja, Dr. Elrik. Mungkin sekali lagi mungkin masalah kebaruan dari novelitas dari penelitian saudara ini mungkin bisa dipaparkan kembali. Baik dok, terima kasih dok. Jadi memang yang pertama ini saya ingin mengangkat potensi lokal dok. Potensi lokal, kemudian dari jurnal yang sebelumnya bahwa memang jurnal-jurnal referensi yang mendukung itu pada kasus yang non traumatik dok banyaknya. Tapi memang kaskade yang mendasarinya kurang lebih sama untuk inflamasi dan antioksidasi, sehingga saya melakukan penelitiannya pada kasus trauma untuk mengevaluasi fase akutnya, dan mungkin nanti akan penelitian lanjutan untuk fase kronisnya. Tapi pada penelitian ini lebih banyak ke akut subakut. Terima kasih. Melanjutkan dari pertanyaan Dr. Rohadi tadi, ini kan kontrol positifnya, pembandingnya itu kan MLC 901 yang sudah kita pakai di Indonesia sudah lama. Penelitian kami juga, penelitian Dr. Rohadi juga tentang MLC 901. Ini kan obat dari luar dan kita tahu kondisi masyarakat Indonesia yang belum maju ya, berkembang. Tentunya MLC 901 yang sebagai kontrol ini kan mahal, Dr. Elrik. Ya, kita tahu bersama itu tergolong mahal. Beberapa kita sebagai dokter lebih banyak menangani pasien BPJS itu agak berat untuk memberikan MLC 901 karena mahal. Nah, menurut Dr. Elrik, apabila seperti Dr. Hadi bilang tadi, apabila ini diindustrikan, dibuat semacam kapsul atau apa, kira-kira itu bisa lebih hemat atau gimana, dokter? Baik dok, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kebetulan dok, dalam penyusunan disertasi ini saya didukung tim farmasi yang sangat luar biasa di Universitas Nusa Cendana di Kupang, dan mereka juga sudah memiliki beberapa produk dok. Jadi memang kami di Kupang memiliki beberapa produk bahan alam yang sudah industri meskipun masih golongan jamu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya bisa kami melakukan sebagai produk dok.
karena teman-teman farmasi memang sangat mendukung hal ini, terutama teman-teman farmasi di Universitas Nusa Cendana. Terus satu lagi mungkin PR dari Dr. Erik yang karena Moringa oleifera ini dari penelitian Dr. Erik masih lebih rendah dibandingkan MLC 901. Tapi kan banyak faktor mungkin yang menyebabkan kenapa Moringa oleifera ini lebih rendah secara khasiat. Tapi ini merupakan PR dari Saudara Erik untuk mengembangkan. Mungkin perlu tadi Dr. Rohadi bilang tambahan-tambahan sehingga efeknya bisa menyamai atau bahkan bisa lebih superior daripada MLC 901. Kemudian pertanyaan berikutnya Dr. Erik, terakhir ini tentunya Saudara Erik kan ada institusi di belakang ya, institusi baik rumah sakit maupun mungkin kampus apa segala macam. Apa harapan Dr. Erik terhadap institusi Dr. Erik tentang pengembangan dari penelitian ini? Baik, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Memang harapan saya memang penelitian ini bisa menjadi penelitian pembuka untuk membuka jalan supaya kalau bisa penelitian ini bisa dilanjutkan oleh institusi terutama kampus, universitas supaya kalau bisa menghasilkan suatu produk yang lebih terjangkau untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Saudara Erik. Selamat juga kepada keluarga Handai Taulan dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Wahyudi. Saya persilakan kesempatan berikutnya pada Dr. Andi Alfian Zainuddin. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya selamat kepada Dr. Erik. Ini pertanyaan saya ringan-ringan saja. Ini yang digunakan adalah daun kelor yang ada di NTT ya? Betul Dok. Ada tidak bedanya daun kelor di NTT dengan di Sulsel? Jadi sebenarnya Dok kalau dilihat dari jurnal pendukungnya dari tingkat kelembapan tanah, ketinggian itu akan mempengaruhi Dok. Cuman jadi ada beberapa penelitian juga yang meneliti beberapa daun kelor dari lokasi yang berbeda, tapi kadar senyawa polifenolnya itu kurang lebih sama Dok. Makanya kemarin setelah kita lakukan ekstrak, kita lakukan profiling untuk mengetahui yang produk kita dasar kandungannya apa Dok. Ya, saya kira karena ini kan efek dari Moringa oleifera-nya ini kan lebih kelihatan pada menurunkan ya sebagai antioksidan yang kuat ya untuk daun kelornya. Nah kemudian kalau kita lihat dari hasil dari PET analisisnya antara Moringa dan MLC 901 ya. Kelihatannya untuk dia mempengaruhi keparahan atau histopatologi dari cedera otak ini lebih dominan mungkin lewat tidak melalui jalur TNF alfa. Kira-kira bisa dijelaskan bedanya jalur antara Moringa dengan MLC 901 ini dari sisi PET analis supaya kita bisa mengerti ternyata yang paling membedakan Moringa dengan MLC 901-nya itu di mana prosesnya. Silakan. Baik Dok, terima kasih atas pertanyaannya Dok. Jadi sebenarnya kalau kita lihat model data panel ini Dok, MLC dan Moringa sama-sama mempengaruhi sitokin Dok. Cuman memang pada model MLC ada 3 biomarker utama yang mempengaruhi secara statistik signifikan mempengaruhi histopatologi, yaitu interleukin 10, SOD dan GFAP. Sementara di model Moringa yang secara statistik signifikan adalah SOD dan GFAP yang mempengaruhi histopatologi. Meskipun interleukin 10
p-value-nya mendekati signifikan tapi belum signifikan, Dok. Dan sementara itu dua model ini sama sekali keduanya sama-sama tidak signifikansi pada TNF alpha, Dok. Jadi tapi kalau kita lihat R square-nya, Moringa ini memiliki R square 92, jadi bisa kita tarik kesimpulan harusnya hampir 100% biomarker yang kita ambil ini sudah cukup mewakili cara kerja dari Moringa, Dok. Namun memang R square pada MLC 88%, jadi mungkin dari ketiga mungkin MLC ini bekerja lewat biomarker lain yang tidak terekam di penelitian ini, Dok. Karena MLC sendiri merupakan gabungan dari 9 bahan substratnya, Dok. Terima kasih. Baik, berarti kan ya ada kelebihan dan kekurangannya. Artinya Moringa oleifera ini R square itu artinya apa? 92,91%. Jadi efeknya kuat, Dok. Jadi cukup mewakili. Jadi pemilihan biomarker ini sebenarnya cukup mewakili dari efek dari Moringa. Ya, berarti efek dari Moringa sampai pada histopatologi dijelaskan oleh variabel-variabel yang kita teliti ya, 92,91%, hanya sekitar 7% dari variabel yang lain ya yang kita teliti. Jadi variabel-variabel yang kita pakai baik itu TNF alpha, IL-10, SOD1 dan GFAP ini ternyata yang paling banyak berpengaruh ya pada Moringa oleifera. Mungkin yang terakhir ya mungkin Dr. Elric akan membuat ekstrak atau ada karena ini kan diminum oral ya. Mungkin ada suplemen nanti mau dibuat kali ya. Kelor ini untuk pasien cedera traumatik, apakah sampai ke situ nanti? Bagaimana pan? Mimpinya ke sana, Dok. Tapi saya ngobrol dengan teman-teman farmasi, memang banyak yang bisa diakali karena kelor sendiri masih berupa ekstrak. Kita belum dapat mencari substrat yang benar-benar signifikan. Jadi masih kalau yang penelitian kita masih 53 senyawa, meskipun dia terdapat dalam dua golongan besar. Jadi mungkin beberapa penelitian harus kita lakukan untuk sampai ke sana, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat kepada Dr. Elric. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih Dr. Alfian. Selanjutnya saya sendiri juga sekaligus sebagai penguji. Yang pertama mungkin di ekstrak Moringa oleifera ini, saya lihat kan ditemukan ada dua ekstrak yang paling dominan, yaitu polifenol dan yang satunya senyawa heterosiklik. Kemudian disebutkan dari tadi bahwa efeknya terutama sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Nah, untuk kekuatan antioksidannya ini apakah dilakukan uji kekuatan antioksidan misalnya NDPPH atau ada? Belum dilakukan ya? Belum. Oke. Baik. Kemudian yang kedua, saya lihat di analisa regresi ini yang melihat hubungan antara perlakuan baik Moringa maupun MLC terhadap biomarker, dan kemudian selanjutnya biomarker tersebut dihubungkan lagi apakah dia berkorelasi langsung dengan gambaran histopatologi. Nah, di sini kita lihat bahwa pada Moringa hanya ada ada 3 yang berkorelasi, 4 malah ya, ke biomarker. Tapi kalau dikorelasikan dengan histopatologi, yang tertinggal hanya 2, yaitu SOD 1 dan GFAP. Nah, sedangkan kalau di MLC, interleukin 10 juga itu berkorelasi. Nah, ini artinya apa? Apakah karena di Moringa itu interleukin 10 tidak berkorelasi kepada histopatologi, tapi di MLC dia berkorelasi? Apa faktor yang membuatnya berbeda? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya memang ini kalau lihat dari model ini
interleukin 10 untuk kelompok Moringa tidak memiliki signifikansi ke histopatologis, meskipun p-value-nya hampir mendekati signifikansi, Prof. Jadi kemungkinan polanya selaras, Prof, kalau kita lihat dari patternnya. Cuman dari kelompok Moringa ini mungkin nanti kita harus explore lagi dari sisi dosis dan durasi pemberian, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, bukankah dari kadarnya juga, kadar penurunan yang berpengaruh? Mungkin di interleukin 10 yang di Moringa tidak terlalu kelihatan. Beda dia punya ini ya, meskipun saya lihat effect size-nya 0,938 cukup besar sebenarnya, bahkan lebih besar dari MLC 901 itu effect size-nya hanya 0,8. Iya, Prof. Jadi apakah karena kadar penurunannya yang berpengaruh atau bukan? Effect size itu artinya apa? Effect size artinya kemampuan untuk mempengaruhi dari Moringa mempengaruhi kadar interleukin 10-nya, Prof. Ya, jadi mestinya kalau dia lebih besar berarti kan Lebih mempengaruhi, penurunannya Prof. lebih berpengaruhi ya. Tapi tetap berbeda ya, meskipun effect size pada Moringa lebih besar, tapi justru dia tidak mempengaruhi histopatologi. Ya. Nah, yang kedua TNF alpha. TNF alpha ini kan dikenal merupakan biomarker untuk inflamasi yang paling kuat. Tapi hasilnya juga bahwa baik pada Moringa maupun MLC, dua-duanya tidak berkolerasi terhadap histopatologi. Ya, Padahal dia adalah key player marker utama untuk inflamasi, ya, Prof. Kira-kira apa penyebabnya? Kemungkinan, Prof, histopatologi ini kita ambil hari ke-7 dan hari ke-14, Prof. Jadi mungkin perubahan biomarker dari TNF alpha, sensitivitasnya dia terjadi perubahannya lebih cepat, Prof. Dinamika dari marker inflamasi itu, Prof. Jadi mungkin ketika di capture-nya jadi tidak match, Prof, ketika histopatologinya hari ke-7 dan hari ke-14. Ya, baik. Saya kira masih banyak yang perlu dieksplor ya di penelitian-penelitian berikutnya seperti di perencanaan dari plan dari Dr. Elric. Nah, ini mudah-mudahan setelah selesai ini bagaimana rencananya? Mudah-mudahan tetap, karena ada beberapa yang saya uji yang menggunakan daun kelor, setelah itu saya lihat follow up-nya tidak ada lagi, hilang ya. Siap, Prof. Kebetulan yang dosen farmasinya di sini, Prof, yang iya. selalu membantu saya, jadi mudah-mudahan bisa ini, Prof. Mudah-mudahan supaya jangan kita sama-sama mengatakan akan diimplementasikan ya, karena MLC jauh lebih mahal, tapi mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini ya. Nanti dengan timnya tetap harus dikembangkan dan diimplementasikan, saya kira sampai di uji klinik pada pasien. Ya, makasih. Baik, semua penguji sudah selesai. Selanjutnya karena kopromotor sudah duluan menguji ya, promotor, jadi saya persilakan langsung ke Prof. Asadul sebagai promotor untuk menanggapi barangkali atau memberikan tambahan, terutama aplikasi klinis barangkali dan lainnya kepada atas jawaban-jawaban dan klarifikasi dari saudara Promovendus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyapa teman-teman dulu. Ya, selamat datang Prof. Eka, Dr. Yovanka, Dr. Kus, dan Dr. Ivan. Terima kasih sudah hadir juga bersama tim dari Undana. Dan terima kasih sekali lagi. Dan juga tentu selamat kepada Dr. Erik sudah sampai pada titik ini. Tidak banyak lagi yang saya ingin komentari karena ini sudah dibahas tuntas pada ujian tertutup. Namun hal yang saya ingin sampaikan sepengetahuan saya, mohon koreksi kalau saya salah. Produk daun kelor itu di Kupang tuh banyak, termasuk biskuit dan banyak yang saya sering dapat tuh. Jadi makanan bayi kalau nggak salah juga ada ya, untuk
di Kupang. Tapi yang saya pernah dapat itu ada biskuit dari daun kelor. Dan artinya untuk saat ini dari penggunaan daun kelor sebenarnya nggak ada masalah. Dan juga di Sulawesi Selatan itu sayur daun kelor itu populer. Beda dengan di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu banyak yang nggak mau makan daun kelor. Dianggap apa kuburan ya. Saya nggak tahu kenapa. Saya di Surabaya 5 tahun lebih, jadi tahu benar bahwa daun kelor itu seperti tabu di Jawa Timur. Mungkin ini juga satu tugas kita ini bersama bahwa daun kelor itu bukan untuk mayat tuh, tapi untuk orang hidup justru. Ya. Mungkin Wahyudi nggak tahu kalau daun kelor itu di Surabaya itu orang nggak mau sentuh malah. Iya. Kalau di sini itu di Sulawesi Selatan itu daun kelor itu makan sehari-hari. Sayur dan luar biasa. Kadar Hb-nya itu untuk menaikkan zat besinya tinggi, untuk menaikkan kadar Hb itu bagus sekali. Mungkin ini yang saya lebih sarankan untuk tim Kupang karena banyak sekali itu produk daun kelor dari Kupang. Ini yang mungkin harus lebih disosialisasikan. Persoalan nanti untuk menjadi suatu produk obat atau obat herbal itu insya Allah saya yakin Erik, apalagi tadi saya dengar kalau katanya Erik ini akan berusaha menjadi staf di Undana ya, supaya calon dekan. Terima kasih, Prof. Ketua Sidang Promotor Baik, sidang ujian promosi saya tangguhkan selama kurang lebih 5-10 menit untuk memberi kesempatan kepada promotor, kopromotor, penguji dan pengelola prodi S3 menetapkan hasil ujian. Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, dan para penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian.
penguji ada juga. Apa itu nama? Boleh boleh. Aku tanya aja itu. Bilang, dok ada sopan lewat. Ya sudah lah. Satu aja juga. Meli ini tuh menghalangi, harus dibuka keluar ini dia. Ada. Kode Kak kalau ada nih berdiri. Ada. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji memasuki kembali ruangan ujian. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium nomor 2162 garing UN 461 garing PK 0400 garing 2026. Promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran bagi Saudara Elric Bram Malelak setelah mempertimbangkan hasil studi, prestasi akademik, dan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh para penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa Saudara Elric Bram Malelak dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Selasa 12 Mei 2026, pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah, Saudara Elric Bram Malelak berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran dan merupakan alumni ke-739 pada program studi doktor ilmu kedokteran. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 12 Mei 2026, atas nama Rektor, Promotor, Profesor Dr. Andi Asadul Islam, Spesialis Bedah Saraf Konsultan, Fiqh, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Agus Salim Buhari, M. Klimet, PhD, SPGK, K. Penyerahan hasil yudisium kepada yang amat terpelajar oleh Ketua Sidang. Yang kau dulu dikasih bicara Kak. Kau itu. Penyerahan piagam penghargaan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada penguji eksternal oleh Ketua Sidang.
Baik, selanjutnya ya pertama-tama mungkin coba ucapkan selamat dulu ya pada Dr. Elric Bram Malelak, spesialis bedah FTB MKN Fin SS dan keluarga tentunya, dan juga tentu institusi di mana Dr. Elric bekerja. Kemudian saya persilahkan kepada saudara promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Elric Bram Malelak, SPB, FTB, MKN, Fin SS. Silakan, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rek, saya dondor terus dia ini. Alhamdulillah, sebenarnya memenuhi syarat untuk cum laude, kecuali kurang jurnal, kurang subnya ini. Satu lagi dia, nah cuma 6 semester ini, hebat, bagus, selamat. Ya, selamat juga buat keluarga dan teman sejawat atau institusi dan juga teman yang membantu dari Kupang, Rumah Sakit Yohanes ya. Dan direkturnya sekarang lagi di sini. Mantan direktur Yohanes ada sekarang jadi direktur Wahidin. Dr. Anas. Sekali lagi selamat buat teman-teman semuanya, dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang ikut memberi support kepada yang amat terpelajar Dr. Elric Bram Malelak. Jangan berhenti teman. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin saya memang nggak bisa meneliti lagi, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini udah bukan belasan lagi ya, puluhan tuh yang saya jadikan, saya jadi promotor maupun kopromotor dan penguji terutama dari Indonesia Timur dan dari UPH, dari Siloam, termasuk salah satunya adalah Prof. Eka. Jadi don't stop please.